Kalau mbah saya cerita ke Anda punya karomat, Anda boleh percaya belum? Tidak, saya cerita saya, ini beda loh ya. Kalau Anda langsung menjelekkan Sayyidina Fakih Muqaddam, loh apakah betul dia mengatakan dan mengakui? Dan bahasanya, narasinya apa? Waktu beliau ngomong apa? Kecuali saya memandang dengan kebencian dengan kelompok Sayyidina Fakih Muqaddam, wah ini dusta dan sebagainya. Penyebaran Islam di Nusantara diklaim oleh mereka, makam-makam berkeramat diklaim oleh mereka. Kita pengen tahu keramatnya mana? Keramat apa? Keramat dan khurafat itu beda, Pak. Bukankah sering kita dengar ulama cerita Isra Mi'raj yang dilakukan Nabi adalah menghadap kepada Allah dalam Isra Mi'raj, dan itu hadiah buat kita, sehingga seorang muslim sehari tidak kurang berisra Mi'raj 5 kali, yaitu dengan sholat. Loh, ini bukan pembelaan kepada Sayyidina Fakih Muqaddam dan sebagainya, kita membela kebenaran. Apalagi kalau kita mendengar ceramah-ceramah orang yang ngaku keturunan Nabi tapi kemudian membuat hoax, muncul ajaran-ajaran khurafat itu dari mereka yang mengaku keturunan Nabi, bahwa ada leluhur mereka yang sanggup mi'raj satu malam 70 kali. Bayangkan, menemui Gusti Allah 70 kali satu malam. Nabi itu seumur hidup hanya satu kali. Ngomong apa itu? Tidak mungkin lah kita percaya. Kalau Anda tidak percaya, kalau itu Sayyidina Fakih Muqaddam ngomong apa kira-kira? Bukunya di mana bunyi? Siapa yang menukil cerita ini? Bisa jadi ada dimasukkan sesuatu yang berlebihan, bisa jadi. Sementara telah disepakati adalah seorang alim besar Sayyidina Fakih Muqaddam. Kalau ada berita yang aneh-aneh, bisa saja. Kan banyak dikatakan oleh para ahli tasawuf, alangkah banyaknya al-madbu', seorang imam rusak gara-gara adba pengikut. Berlebihan. Ayo. Ahli nasab di Indonesia yang ahli betul saya tidak tahu. Karena ini ilmu yang sangat jarang. Yang saya tahu dan sangat populer adalah Kiai Haji Imaduddin. Luar biasa. Terserah penyanyi setuju atau tidak setuju bahwa secara akademik ilmiah itu dahsyat sekali. Nih ada keramat, ada khurafat. Kalau keramat, orang waliullah, kelihatan nama orang keramatnya, bisa jalan di air. Banyak yang menyaksikan. Terus ditulis oleh saya yang menyaksikan bersama-sama orang tuh. Jangan menjelekkan Abdul Qadir Jalil pada Sayyidina Fakih Muqaddam, ya membawa cerita itu barangkali. Kemudian maksudnya 7 kali Isra Mi'raj itu seperti apa maksudnya? Atau hanya mungkin dia sholat 27 kali? Karena sholatnya seorang hamba adalah seperti Isra Mi'rajnya Nabi, dalam arti saat itu menghadap khusus kepada Allah dengan at-tahiyatul mubarakatuh. Mungkin kita tidak tahu seperti itu. Leluhur mereka bangkit membentak malaikat Munkar Nakir. Malaikat Munkar Nakir karena menyiksa orang yang dikubur di sebelahnya Habib ini. Kemudian sambat mengeluh rame malaikatnya bentak Melayu. Tidak mungkin malaikat kalah dengan orang alim sealim apapun, kecuali Rasul, dan Rasul tidak mungkin membentak, itu tidak mungkin. Jangan langsung gara-gara keramat yang aneh dinisbatkan pada Syekh Abdul Qadir Jalil, kita bilang, "Wah, Qadiriyah enggak benar semuanya." Loh, Anda ini apa? Sayyidina Fakih Muqaddam, kemudian Aba Alawi semua. Syekh Alawi Al-Bantani masya alal ma'i fi Bali. Ketika jalan-jalan di Bali, saya melihat bahwa Kiai Alawi berjalan di atas air. Itu namanya Kitabatul Karamah, menulis keramat para wal. Lah model manusia begini loh penghancur kerusahaan, buat kerusahaan. Habaib dicari omongan habaib yang nggak benar, lalu diangkat, lalu mengatakan habaib begini, doktrin tentang khurafat dan sebagainya. Kami belajar dengan habaib. Anda pun juga melihat apakah saya menghadirkan khurafat? Awas, keramat para wali itu yang ada yang hanya khurafat. Apa itu? Keramat yang nggak ada tapi dibohong-bohong. Saya itu sama membimbing puluhan dokter. Saya belum pernah ketemu orang yang meneliti sehebat Kiai Imaduddin. Itu dahsyat, luar biasa. Meneliti dari abad 3 Hijriah, kitab-kitab dilacak semuanya. Allah, saya kagum dengan ketelatenan, kemampuan, kemauan itu. Dan hasilnya ternyata teruji, valid itu siddiq itu benar. Ini loh penfitnah, pengen menanamkan kebencian. Habaib, khurafat semuanya. Loh, ada 1-2 habaib yang tidak sempat belajar dengan benar barangkali, lalu omongannya salah-salah. Apakah itu akan jadikan kita ukuran? Saya belajar dengan para habaib, saya tahu ilmu-ilmu beliau juga, karena kita belajar dari beliau. Dan setelah itu ilmunya kami serap, kami rekam, kami sampaikan. Mana khurafat? NU Jam'iyatuna, sejarah NU dirampas husnudon. Harus jelas. Kalau kita cinta Nusantara, jaga Nusantara ini, betul? Kalau kita cinta NU, jaga sejarah NU, betul? Semua ini husnuzon. Kita berhusnuzon saja. Ujungnya tuh soal husnuzon. Katanya udah orang bodoh mah nggak usah nyana-nyana dalil. Berarti yang nanya dalil kayak saya, bapak-bapak PWI, itu bukan orang bodoh. Orang-orang goblok nggak usah nanya dalilnya. Mari kita ikut saja.
Yang orang bodoh itu yang nggak boleh nanya dalilnya, ikut aja. Ini nggak tahu bahasa ketum. Kata ketum, udah orang bodoh nggak usah nanya-nanya berarti yang nanya dalil orang pinter. Al-Habib Ad-Doktor Ali Hasan Al-Bahar, apapun penelitian yang dilakukan oleh orang, apapun tesis-tesis dibuat oleh orang, walau aftal muftun, saya tetap berhusnudzon bahwa beliau Bapak Ali ini adalah min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada dulu Menteri Lukman Hakim Saifuddin ngundang qori dari Jawa, istana, pakai langgam Jawa. Itu sama kabib-kabib ini dituduh sebagai sinkritisme Islam. Di Istana Presiden di Jakarta, saudara, dia baca dengan langgam Jawa, langgam dalang, langgam pewayangan. Kurang ajar, biadab, saudara. Dia perolok Al-Quran, dia hina Al-Quran. Kurang ajar, Al-Quran dilecehkan begitu saja, biadab, kurang ajar. Marah semua qori, saudara, sampai dianjing-anjingkan itu qori. Kurang ajar, biadab, sesat, Kafir, saudara. Ini menghina Quran, saudara. Menterinya PKI ini. Rame-rame turun, kita demo, kepung Istana Presiden supaya tidak kurang ajar kepada Al-Quran. Takbir. Udah menteri agamanya, saudara, sesat, kurang ajar. Qorinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Ini yang sekarang nggak berani. Coba nih, ada YouTube-nya kan? Berani kagak itu para Baklawi ngomong bahwa langgam Jawa ini kafir, langgam Jawa PKI. Nggak bakal berani, ayo nama, nggak bakal berani. Bahwa liberal sesat menyesatkan bukan dari ajaran Islam. Karena itu MUI tidak boleh terpengaruh dengan liberal, terjebak oleh liberal. MUI harus bersuara, harus mengeluarkan fatwa, nggak boleh Al-Quran dikinakan, betul. 2015 di Jombang dijadiin sebuah tema muktamar Islam Nusantara, dihajar oleh mereka Baklawi. Ini Islam Nusantara, nanti ada Islam Amerika, nanti ada Islam Afrika, nanti ada Islam Jepang. Islamnya Islam, saudara. Betul apa tidak? Islam Nusantara bukan mengindonesiakan Islam, yang betul adalah mengislamkan Indonesia. Bolak-balik, ini liberal otaknya tidak dengkul, makanya balik goblok. Islam Nusantara bahaya tidak? Biarkan atau lawan, biarkan atau ganyang. Islam Nusantara, harus Islam yang dinusantarakan. Nah, ini orang salah kaprah ini. Islam Nusantara itu sudah dibuat oleh Mbah Hasyim mulai dulu. Sekarang ini orang-orang yang sok-sokan Islam Nusantara itu sudah ada dari dulu, bukan kemarin. Makanya ada Islam Nusantara, yaitu Islam yang nasionalis. Ya memang Islam itu tidak ada, Islam yang radikal itu tidak ada, Islam liberal itu enggak, Islam itu pasti nasionalis. Hajar apa tidak? Merusak Islam apa tidak PBNU? Merusak, saudara. Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu hanya satu, saudara. Dan jangan ada anak ibu mengikuti ajaran Islam Nusantara. Saya yang bertanggung jawab atas perbuatan laknat mereka. Jangan ada Islam Nusantara dalam sisi kepercayaan kita kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Jangan ada paham Islam Nusantara dalam ibadah kita dan keseharian apapun bentuknya. Itu laknat Allah Ta'ala. Aku yang bicara, selesai. Dulu, sekarang ada nggak para Balawi yang berani nyinggung Islam Nusantara? Semenjak bab nasab ini tidak akan pernah ada. Bangsa Indonesia, mau ngapain kalian dijajah sama Arab? Mau ngapain kalian diperbudak sama Arab? Mau ngapain kalian diarabkan? Jangan mau diarabisasi. Buat Nahdlatul Ulama itu dibuat untuk membentengi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Diadakan Ansor, diadakan Banser itu untuk mengamankan ulama, untuk membela yang hak. Lah kok saiki digunakan untuk yang lainnya? Yang jadi ketua NU enggak 100% Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak boleh memanggil orang yang bukan orang Islam dengan panggilan kafir, tidak boleh. Tapi kita panggil non muslim, apa? Tidak boleh mengundang orang kafir, nenek. Itu kafir itu, jangan. Maka orang-orang non muslim kita tidak sebut kafir, kita sebutnya non muslim. Hajar lagi sama Baklawi itu, saudara. Dia sama mereka PBNU ini sudah kemasukan liberal, saudara. Sudah kemasukan PKI. Jangan panggil kafir di negeri ini, non muslim aja. Itu tidak benar. Jangan sampai ngibuli kiai juga boleh. Ini hanya 2 orang aja yang dari dulu ngomongnya kadang-kadang nggak persis. Jadinya fitnah begini. Yang dimasukkan televisi ya wong iku sebabnya. Profesor-profesor itu. Ya karena itu kita tidak mengikut profesor, kita mengikut kiai aja. Alhamdulillah, Musyawarah Nasional Alim Ulama di Banjar
dengan keputusan menggunakan kata non-muslim terhadap orang yang bukan agama Islam mendapatkan sambutan internasional sangat baik sekali, mendapatkan komentar dari berbagai pihak. Tapi istilah kafir dalam Al-Quran tidak boleh diganti non-muslim. Istilah kafir dalam agama nggak apa-apa. Selain Islam adalah kafir. Memang iya. Setelah saya teliti, bukan keputusannya NU dan bukan ini keputusannya ulama, hanya 2 profesor itu aja yang pernah menyatakan sholat Jumat nggak sah di jalan. Coba Al-Quran mengatakan ya ayyuhal kafirun, mereka mau rubah ya ayyuhal non muslim. Nah, dulu begitu, dulu sekali. Sekarang nggak bakal berani ya Abdul Khalid. Sudah nggak usah ngomong banyak-banyak daripada kualat bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah SAW. Mari kita ikut saja, nggak usah nyari catatan. Lah kita sudah tahu alsinah lisan-lisan mereka pada kiai-kiai kita itu begitu. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Apa yang ada di dada mereka lebih besar lagi dari apa yang telah mereka katakan melalui kata-kata. Apa yang disembunyikan di dada mereka akbar kepada Nahdlatul Ulama. Walakin katsirun minan nasi la ya'lamun. Tapi banyak yang tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Tapi ada Habib ini, loh, itu yang itu. Saya kan tidak ngambil yang itu. Anda mengambil kejelekan omongan dari habaib lalu Anda ingin merendahkan habaib. Anda pun fitnah. Siapa Anda? Anda ingin mengadu menjadikan umat Nabi Muhammad bermusuhan? Saya belajar dari para habaib yang ulama, hebat mereka. Dan kami lihat pemikiran mereka adalah pemikiran yang indah. Itu namanya khurafat. Tidak terjadi tapi ditulis-tulis. Kebanyakan ada penelitian dari ilmuwan di Timur Tengah yang ada di kitab-kitab Balawi itu bukan karamah tetapi khurafat. Kami hanya heran kepada manusia yang menanamkan kebencian. Jadi permasalahan kita bukan urusan habaib ada yang salah, Gus yang salah, manusia yang mencoba mengangkat mengangkat sisi-sisi tertentu untuk membuat permusuhan, penfitnah dia. Tidak ada kakek bersama antara Ba'lawi dan Nabi Muhammad selama 45.000 tahun dalam ilmu DNA. Ini secara umum segala nasab, kalau satu kelompok yang menisbatkan bahwasanya dia punya nasab kepada orang tertentu, Anda tidak berhak untuk otak-atik. Ini siapapun nasab ke siapapun, apalagi kepada baginda Nabi SAW. Kalau ditanya ahli nasab siapa? Ya Kiai Imaduddin. Wah, dia tidak spesialis nasab. Memang tidak ada kuliah spesialisasi nasab, tidak ada. Hanya diketahui dari perilaku ilmiahnya, tulisannya. Orang diketahui keahliannya adalah dari tulisannya. Berarti kalau ditanya siapa ahli nasab Indonesia, ya Kiai Imad. Karena masa depan itu ketika ingin menelusuri keturunan Nabi, cukup lihat tes DNA-nya dulu. Oh, tes DNA J1, oke, masuk dalam penelitian. Kalau misalnya haplogrupnya kayak Ba'lawi, G, kita mau ngapain saja di dalam ilmu nasab, ilmu sejarah, pasti ini ujung-ujungnya putus. Jangan sampai ada gerakan, ini ada gerakan di kampung ini adalah penentuan nasab, jangan-jangan salah ini DNA, bahaya itu. Sudah kita putus, nggak boleh, nggak ada. Penetapan nasab dengan DNA sudah selesai. Apalagi sampai membatalkan nasab, na'udzubillah, qadzaf. Membatalkan nasab, orang ini bapaknya ini, dikatakan tidak sah gara-gara DNA. Anda harus datangkan siapa bapaknya. Kalau tidak ada dicabut 80 kali. Hati-hati. Kalau secara penelitian, secara DNA sudah jelas dibuka di umum, kok penyemati ngotot, itu masalah. Yang masalah pada penjenengan sendiri. Sebab kalau penjenengan bukan keturunan Nabi, ngaku keturunan Nabi, itu masalah besar. Apalagi DNA sudah jelas. Ini yang tes DNA orang luar, orang Indonesia ada beberapa sama. Haplogrupnya G. Dan itu bukan Arab dan bukan Hashim, apalagi Bani Hashim. Bukan. Itu dari Kaukasus. Dari mulai Aceh sampai Papua, kita akan cari family matching dari sisi ilmu DNA, kita akan cari family matching dari ilmu nasab. Di mana kakek-kakek kita bersama? Kenapa? Agar persatuan Indonesia bukan hanya perjanjian di atas undang-undang dasar, tapi juga persatuan di atas sesama darah bangsa Indonesia. Jangan main-main DNA. Anda misalnya sudah tentu, Anda anaknya si fulan. Kemudian saya kok iseng, langsung cari DNA. Wah, nggak bener kan DNA? Nggak bisa. Kalau ini bukan bapaknya siapa? Ayo. Kalau kita tidak bisa menentukan, maka saya dicambuk. Hati-hati. Intinya jangan main-main DNA deh. DNA adalah masalah penemuan baru, tapi bukan untuk menentukan nasab. Hei hamba Allah, jangan bikin gaduh malah dalam umat. Kalau DNA ini diterapkan, wah ini heboh semuanya. J1 itu Nabi atau Bani Hashim ya. J1 itu Bani Hashim. Lah ini tidak ada yang tes tuh. Yang J1 itu nggak ada, sak dunia itu 180 wong itu nggak ada. Lihat sepi itu. Masa cek ngotot aja, malah diharamkan malah yang di DNA ini. Wah aneh.
Nah ini nasabun batilun mardudun maudu'un munqati'un. Bahaya orang taati nasab itu. Dan itu tidak harus sampai derajat 100%. Karena 100% itu gimana sih mempercayai nasab 100%? Kecuali Anda lihat waktu hubungan suami istrinya waktu kelahirannya. Kecuali Anda lihat waktu hubungan suami istrinya waktu kelahirannya. Kalau berkaitan dengan masalah akidah begitu, berarti kita harus adakan verifikasi. Setiap orang yang mengaku sebagai turun Nabi, berita itu bisa benar, bisa salah. Kalau berita itu bisa benar, bisa salah, bagaimana cara kita memverifikasinya? Ya kita lihat data-datanya. Bahkan dikatakan, para imam mengatakan kalau ada sekelompok orang Anda mendengar, mengetahui dari keluarganya mengatakan bahwasanya dia punya nasab pada Rasulullah, cukup Anda percayai. Saya sebagai orang akademik dan saya bertahun-tahun mengajar metodologi penelitian hukum Islam di S3. Saya nyadar betul bahwa memang masalah nasab ini perlu diteliti secara ilmiah jika dipersoalkan. Dan sudah ada, produk ilmiahnya sudah ada. Kenapa lalu dimasalahkan? Pakai dalil haram, makruh, sesat, kafir, ndak bisa. Masa depan akan ditertawakan oleh peradaban. Daripada nanti malu, lebih baik sekarang yang rapih mundur pelan-pelan. Udah biarin aja itu kiamat dajjal. Kamu mau percaya mau enggak dengan nasab kami, silahkan dah. Udah begitu aja udah. Bantul 22 Oktober 2023. Surat permohonan terbuka kepada Yang Mulia Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo di tempat. Salam Pancasila. Dengan surat ini, saya mewakili netizen bangsa Indonesia memohon kepada Yang Mulia Presiden Republik Indonesia untuk memberhentikan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atas nama Muhammad Lutfi bin Yahya atau Habib Lutfi bin Yahya atau Muhammad Lutfi Ali Yahya. Adapun alasan yang mendasari permohonan pemberhentian anggota One Team Press tersebut ialah karena yang bersangkutan patut diduga telah melakukan sejumlah kebohongan di depan publik. Yang pertama, bahwa Habib Lutfi bin Yahya patut diduga mengaburkan sejarah nasional Indonesia, sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama, dan sejarah berdirinya Jetman. Yang kedua, bahwa Habib Lutfi bin Yahya patut diduga telah mengubah garis nasab Wali Songo. Yang ketiga, bahwa Habib Lutfi bin Yahya sebagai pendiri organisasi Petanesia patut diduga menunjuk Hani Assegaf yang diduga kuat agen negara Israel sebagai pengurus inti organisasi Petanesia. Yang keempat, bahwa Habib Lutfi bin Yahya patut diduga telah melakukan fitnah terhadap Wali Songo. Yang kelima, bahwa Habib Lutfi bin Yahya patut diduga telah melakukan pemalsuan makam. Yang keenam, bahwa Habib Lutfi bin Yahya patut diduga melanggar sumpah jabatan sebagai anggota One Team Press. Yang ketujuh, bahwa Habib Lutfi bin Yahya patut diduga menyerukan kepada para Habib untuk menyebarkan Thariqah Alawiyin agar setiap orang meyakini bahwa Bani Alawi atau para Habib merupakan penyebar Islam pertama di Indonesia. Dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 108, Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2007 tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden. Yang keempat, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2007 tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden. Yang kelima, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 137/P tahun 2019 tentang pengangkatan dalam keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden. Demikian surat permohonan terbuka ini disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Hormat saya tertanda Gus Fuad Pleret atau Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi. Tembusan seluruh ketua umum partai politik. Yang kedua, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia. Ketiga, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Yang keempat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang kelima, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Yang keenam, seluruh menteri di negara Republik Indonesia. Yang ketujuh, seluruh gubernur di negara Republik Indonesia. Yang kedelapan, Ketua Majelis Ulama Indonesia. Yang kesembilan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang kesepuluh, Panglima Tentara Nasional Indonesia. Yang kesebelas, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Yang kedua belas, Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah. Yang ke-13, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Adapun referensi channel YouTube netizen antara lain yang pertama Gus Fuad Channel. Ini dibacakan biar ya semuanya. Oh, iya. Yang kedua
KBN Nusantara, yang ketiga Pada Suka TV, yang keempat Channel Islam Nusantara, yang kelima Putri Mojopahit, yang keenam AWK Channel, yang ketujuh Kang Kiai, yang ke-8 Benteng Nusantara, yang ke-9 Gus Ahong, yang ke-10 Simbahnya TIJ nih, yang ke-11 Karma 212, yang ke-12 Gus Aziz Jayuli, yang ke-13 Hanif, yang ke-14 AADJ, yang ke-15 Petani Kampung yang Berbahagia, yang ke-16 Exhibit, yang ke-17 Sugeng Sugiharto, yang ke-18 Bang Zaini, yang ke-19 Angjay Ujung Kulon, yang ke-20 Cokro TV, yang ke-21 2045 TV, yang ke-22 Guru Gembul, yang ke-23 Nafas Pembaharuan, yang ke-24 Steward TV, ke-25 Manusia Plural, yang ke-26 Ustadz Suparman Abdul Karim, yang ke-27 Wong Deso, yang ke-28 Min TV Indonesia, yang ke-29 saya Yulfikar Official, yang ke-30 Kaki Gubes, yang ke-31 Tujuh Bumi, yang ke-32 Berguru Ngaji, yang ke-33 SG Islam, yang ke-34 Manakhem Ali Official, yang ke-35 9.0 TV, yang ke-36 Bung Lubis 212, yang ke-37 Paradigma 45, yang ke-38 Netizen, yang ke-9 319 Pokoknya Ngaji, yang ke-40 Gus Intip, yang ke-41 GST Channel, ke-42 Gasprov 79, ke-43 Arah 9, ke-44 Maret 27, yang ke-45 Nahkoda Aceh, yang ke-46 Mohsen Official, yang ke-47 Pecinta Wali, yang ke-48 Today News, yang ke-49 Eyang Hadikusumo, yang ke-50 To Be Continue, yang ke-51 News Kleng Official, yang ke-52 Harisoti Official, yang ke-53 Ponpes Darva, yang ke-54 Desantri, yang ke-55 Bejon Dunyo Akhirat, yang ke-56 Ngaso Ngopi Ngaji, yang ke-57 Kelampis Ireng, yang ke-58 ER Channel, yang ke-59 Hikmah Ilmiah Official, yang ke-60 Titian Nurani Channel, yang ke-61 Diam, yang ke-62 Guse Channel, yang ke-63 Rifki Zulkarnain, yang ke-64 Eko Official, yang ke-65 Tinta Nusantara, yang ke-66 Wali Nusantara, yang ke-67 Jagat, yang ke-68 Mata News 24, yang ke-69 Tali Jagat, yang ke-70 Pun Ranga, yang ke-71 Kaki Hedi, yang ke-72 Nahnu TV Aswaja, yang ke-73 GS Kreatif, yang ke-74 Hikam Syarbuni, yang ke-75 Simpatisan Sejarah, yang ke-76 Bela Ulama Pribumi, yang ke-77 Nahdirin Kontraradikal, yang ke-78 Ngaji Medsos, yang ke-79 Sangajiwo, yang ke-80 Lambe Turah Wong Deso, yang ke-81 Jagat Mataram Official, yang ke-82 Risalah Bagas Koroh, yang ke-83 Santri Nahdien Sanat, yang ke-84 Al-Esad Al-Jawi, yang ke-85 Santri Klik, yang ke-86 Seputar Indonesia, yang ke-87 Arkan Aziz Mubarak SH, yang ke-88 Turen Channel, yang ke-89 Alap-Alap Mataram, yang ke-90 Edukasi Publik, ke-91 Imam Warta 69, yang ke-92 Lambe Turah Wong Deso, yang ke-93 Seputar Indonesia, yang ke-94 Hasan Channel 35, yang ke-95 Tani Minimalis, yang ke-96 Pemuda Idaman CRB, yang ke-97 PSH Cadel, yang ke-98 Putra Nusantara. Sekretaris Gus Suat Barat, Arkan Aziz Mubarak SH. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila, merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil hakim. Begitu masifnya kerusakan yang ditimbulkan akibat pemalsuan nasab para Habib Pahlawi, imigran Yaman yang dibawa oleh pemerintah kolonial untuk menundukkan dan merusak mental para pejuang di masa lalu. Begitu masifnya akibat dari pengakuan nasab palsu mereka, baik dalam perspektif nation interest maupun dalam perspektif agama, yaitu Islam, maupun yang lebih kecil skupnya, yaitu level Nahdien. Dan alhamdulillah hampir 2 tahun ini arus kesadaran atas fakta palsunya nasab para Habib Pahlawi ini semakin meluas. Namun demikian, perluasan dari arus kesadaran ini masih sering terganggu dengan adanya beberapa kenyataan. Yang saya maksud adalah kenyataan bahwa banyak kiai, gus, tuan guru, ustadz yang membutakan hati dan pikirannya dari kenyataan ini dengan terus mengakui, menemani, dan mendukung klaim nasab palsu para Habib Pahlawi.
Begitu juga berlaku untuk beberapa oknum politisi, beberapa oknum aparat negara, dan beberapa artis. Sudah sewajarnya kalau kita bersama-sama menyerukan bahwa siapa saja, baik itu politisi, baik itu artis, baik itu ustadz, gus, ulama, aparat, yang hari ini masih mau duduk bersama dengan Habib, maka kita serukan, mari kita serukan bersama-sama boikot, jauhi. Karena mereka menolong orang atau sekelompok orang yang nyata-nyata telah merusak kebangsaan kita dan merusak agama Islam dan merusak Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Jadi Gus, kiai, politisi, artis yang masih mau satu majelis dengan Habib, mari kita serukan masyarakat untuk memboikotnya. Dan ini berlaku sampai para Habib itu membubarkan Rabithah Alawiyah dan menyatakan diri mengaku di depan publik sebagai bukan keturunan Rasulullah SAW dan menyatakan berhenti mempelajari buku-buku, kitab-kitab, ajaran-ajaran para leluhur Habib Ali yang hari ini nyata-nyata terbukti merusak Islam, bertentangan dengan Pancasila, bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika, rasis, penuh khurafat dan halusinasi, dan membodohkan masyarakat. Itu ya, batasannya itu. Sampai Habib itu mau mengaku dirinya bukan keturunan Nabi secara institusional dengan membubarkan Rabithah Alawiyah dan menyatakan setia kepada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, serta meninggalkan ajaran leluhur mereka yang merusak itu, maka wajib hukumnya kita semua yang punya hati nurani, yang masih beriman kepada hari akhir, kepada Tuhan, kepada Rasul, kepada kitab suci, kepada takdir, untuk menjauhi, untuk tidak satu majelis, untuk tidak bekerja sama. Itu. Dan bagi siapa saja, sekali lagi, yang masih mau bekerja sama, yang masih mau bermesra-mesra, mau politisi, mau aparat, mau artis, mau tuan guru, gus, kiai, mari kita jauhi juga. Mari kita boikot. Supaya arus kesadaran masyarakat tidak terhambat oleh oknum-oknum tersebut. Di atas segalanya, Presiden sudah memberi contoh kepada kita bahwa rakyat itu nomor satu, bahwa umat itu nomor satu. Kepentingan rakyat, kepentingan bangsa, kepentingan negara, apalagi bagi orang yang beragama, Islam khususnya, kepentingan Islam itu harus nomor satukan. Oknum-oknum politisi, artis, tuan guru, gus, kiai, dan yang lain-lain itu, mereka masih mau duduk dengan Habib, masih mau bekerja sama dengan Habib. Itu semata-mata karena mereka sekedar mempertimbangkan kepentingan duniawiah. Mereka melupakan kepentingan akhirat. Mereka melupakan tanggung jawab akhirat. Tentu mereka punya apologi, punya alasan-alasan palsu untuk membenarkan tindakan-tindakan mereka yang pengecut itu. Jadi saatnya juga kita beri pelajaran kepada mereka semua. Kebenaran harus disampaikan meskipun pahit. Kebenaran bahwa Habib itu bukan keturunan Nabi, itu qat'i berdasarkan hasil tes DNA. Dan ini juga sebagai bentuk tanggung jawab kita, bentuk kasih sayang kita kepada seluruh siapa saja. Karena siapa saja yang duduk bersama, yang bekerja sama dengan kejahatan, dengan kegelapan, yang membahayakan bangsa dan negara bahkan agama, maka sesungguhnya mereka adalah bagian dari penjahat itu sendiri. Dan kita serukan yang begitu-begitu, oknum-oknum begitu, para pengecut itu, bertobatlah segera.
Saya tidak henti-henti dan tidak bosan-bosan untuk mengingatkan, bertobatlah segera sebelum azab dari Tuhan Yang Maha Kuasa mendatangi kalian. Jadi ini harus kita sampaikan sekali lagi sebagai bentuk perhatian dan tanggung jawab kita serta kasih sayang kita kepada sesama makhluk Tuhan. Para Habib segeralah bertobat, para pendukung Habib juga segeralah bertobat. Mukibul, bertobatlah sebelum azab Tuhan menyergap kalian dengan tiba-tiba. Tuh. Bukti apa lagi yang kalian inginkan setelah adanya data-data hapogrup DNA para Habib yang tidak ada yang J1. J1 itu Quraisy. Rasulullah itu Quraisy. Maka pasti Rasulullah itu J1. Mereka nggak ada yang J1. Kebanyakan mereka haplogrupnya G, mayoritas G. Keturunan Yahudi Kaukasia, Yahudi KW, Yahudi ke-13, Yahudi bukan keturunan Nabi Yakub, dari Kaukasia, yang dalam konteks Habib itu bermigrasi kemana-mana ke beberapa titik, kemudian sebelum ke Yaman mereka bermigrasi ke India. Ya, ini kita ada di persimpangan. Kita berpihak kepada cahaya, kepada kebenaran, atau kepada kegelapan, kepada kejahatan. Ya terserah aja. Dan kayaknya Tuhan tidak terlalu memberi waktu lama. Paling lama ya 3 tahun lah. Tuh. Dan contoh-contoh sudah banyak bagaimana kejadian-kejadian yang memilukan, yang terkait dengan apa itu, pengingkaran atas kebenaran ini. Ada rombongan Sakera yang dulu nantang-nantang saya itu pulang dari ngawal si penyanyi Syekh itu kecelakaan, ya kan? Ada kiai yang baru ceramah meninggal, ya kan? Yang kemarin ngumpulin HP udah saya peringatkan sebelum ini tidak pernah ada banjir, kena banjir, ya kan? Bagi yang ngikuti pasti tahu yang saya maksud. Baru banjir ini. Banjir itu baru peringatan pertama. Nanti kalau ditenggelamkan Allah gimana? Bagaimana Allah menenggelamkan Qarun? Mohon maaf, mohon ampun, mohon ridha. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Dan kuncinya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salam Pancasila merdeka.